Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anak soleh dan soleha kelas 4 yang semoga dirahmati Allah. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dengan salah satu doa memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Baik, kita masuk ke dalam materi ya. Untuk materi hari ini masih melanjutkan tentang kegiatan atletik, yaitu bagian dari kegiatan olahraga atletik, lari jarak pendek atau sprint. Nah, kalau beberapa pertemuan sebelumnya itu jalan cepat, dan kita membahas tentang lari sprint khususnya untuk startnya. Nah, lari jarak pendek ini dapat kita lakukan dengan kecepatan lari maksimal ya, lari jarak pendek, lari sprint atau jarak pendek ya. Sebentar, tambah kita anotasikan. Lari jarak pendek ini dilakukan dengan kecepatan maksimal dan jaraknya telah ditentukan. Ya. Sudah ditentukan. Nah, untuk lari jarak pendek itu disebut lari cepat atau sprint. Nah, pelarinya disebut sprinter. Untuk orangnya ya. Pelarinya atau orangnya disebut dengan sprinter. Nah, ini adalah jarak-jarak yang umum ya, yang dilakukan dalam setiap perlombaan lari jarak pendek. Nih, yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, lari sprint ini kita melakukan kegiatan lari yang secepat mungkin ya, dengan menggunakan tenaga yang besar. Ya, semakin jauh jarak yang harus tempuh, maka semakin besar tenaga yang dikeluarkan. Nah, oleh karena itu, pelari harus memiliki daya tubuh yang baik untuk memacu kecepatan larinya semaksimal mungkin. Ya, pastinya dengan melakukan latihan yang terus-menerus. Nah, yang pertama, untuk aktivitas pembelajaran sikap dan teknik lari cepat. Nah, coba kalian peragakan teknik lari cepat, kemudian praktikan. Gerakan lari jarak pendek memiliki cara-cara teknis sebagai berikut. Nah, ini ya, gerakan lari jarak pendek memiliki ciri-cirinya sebagai berikut nih yang perlu dikasih tanda nih. Ini yang harus kalian tekan. Ini ada penekanan yang berarti artinya harus kalian simak baik-baik ya. Ini dia. Kita zoom dulu biar lebih jelas. Nah, yang pertama adalah aktivitas badan. Aktivitas pembelajaran posisi badan atau togok ya. Posisi badan atau kata lainnya togok saat berlari itu harus condong ke depan nih. Kalau kalian perhatikan ya, badannya nih condong ke depan. Badannya condong ke depan. Tujuannya apa? Nah, ini yang perhatikan. Tujuannya untuk memperkecil hambatan udara yang datang dari depan dan membantu daya tarik sehingga langkahnya lebih efektif. Nah, ya. Jadi memang mencondongkan atau ke badan ke depan, tubuh ke depan atau dengan togok itu tujuannya untuk memperkecil hambatan udara yang datang dari depan. Nah, ini misalkan ini angin ya, hambatan udara dari depan. Ini angin. Oh, masuk kita gambarkan pakai ini dulu. Nah, ini angin ceritanya. Ini angin. Nah, kenapa ditonggokan? Karena gini, kalau logikanya ini, kalau badan ini tegak lurus ke atas, ini tegak ya, badan tegak, maka dia hambatan anginnya semakin besar, ya, semakin besar.
Jadi badannya ini kita harus bungkukan atau tonggokkan ke depan. Nah, yang B, aktivitas pembelajaran ayunan lengan. Lupa nih lengannya. Diperhatikan. Kalau diperhatikan kemarin untuk latihan berjalan cepat dan lari itu banyak tangan yang masih yang posisinya kurang tepat, ya. Jadi ayunan lengan itu harus cepat. Kenapa? Itu untuk memacu gerakan langkah kaki. Ini ya. Ayunan lengan harus cepat untuk memacu gerakan langkah kaki. Jika ayunan tangan kiri ke depan, otomatis gerakan langkah kaki kanannya melangkah ke depan, ya. Demikian juga sebaliknya. Ayunan tangan ke depan, tangan kanan ke depan, gerakan langkah kaki ikut yang kiri ke depan. Saat mengayun jari-jari tangan boleh dikepal atau dibuka. Nih, diperhatikan ini. Jari-jari tangannya boleh dikepal atau dibuka. Nah, jari tangan ini ya. Boleh dikepal atau dibuka. Ini harus diperhatikan jari-jari posisi tangannya. Bentar, kecilin dulu ya. Nah, dah. Selanjutnya, yang C. Oh ya, tadi kenapa untuk dibuka atau dikepal itu yang penting relax ya, nggak terlalu tegang. Nah, bagian yang C yaitu aktivitas pembelajaran ayunan langkah kaki. Langkah kaki harus sepanjang mungkin. Pada awal kaki melakukan tolakan atau dorongan dari balok start. Ya, dari posisi start jongkok. Ya, balok start itu alat bantu untuk start ya. Nah, selanjutnya langkah kaki mulai bergerak pendek tetapi frekuensi gerak langkah lebih cepat dan menjaga keseimbangan badan. Pada saat pendaratan kaki ke tanah, yang terkena lebih dahulu harus selalu ujung telapak kaki. Nah, ini bedanya dengan jalan cepat ya. Kalau kalian perhatikan. Jadi, yang perlu diperhatikan, pada saat pendaratan kaki ke tanah, yang lebih dahulu itu adalah telapak kaki. Nah, kalau jalan cepat kemarin, itu tumit ya, tumit dulu dan tidak melayang. Ya, langkah kaki bergantian tidak melayang untuk jalan cepat ya. Dan tumit yang mendarat lebih dahulu. Nah, kalau lari itu posisi kakinya melayang dan yang pertama mendarat adalah telapak kaki bagian depan. Ya. Nah, itu bedanya. Jadi ujung ke telapak kaki yang lebih dahulu. Kita tandai lagi ya. Pada saat kaki ke tanah yang lebih dahulu harus ya selalu ujung telapak kaki. Bagaimana dengan posisi lutut? Nah, posisi lutut itu agak dibengkokkan sedikit. Ini lutut atau dengkul. Agar lentur ketika melakukan langkah berikutnya. Semoga dipahami dengan baik ya. Ini simulasinya bisa kalian lakukan sendiri. Gerakan berlari. Sprint. Gerakan langkah kaki melayang, ayunan tangan cepat. Bagian 2. Aktivitas pembelajaran simulasi lomba lari jarak pendek. Nah, untuk melakukan lomba jarak pendek itu ada beberapa posisi start ya. Beberapa posisi start. Nah, yang kemarin atau minggu lalu kita sudah lakukan itu posisi yang paling utama ya. Nah, di sini ada beberapa sikap badan. Yaitu aktivitas pembelajaran sikap dari gerakan start.
Sikap pada saat start sebagai berikut. Letakkan kedua tangan lebih lebar dari lebar bahu. Nah, ini bersama ya. Kemarin sudah kita pelajari. Jari-jari ibu jari, nah, membentuk huruf V terbalik. Terbalik itu menghadap V-nya menghadap ke bawah. Ingat kan? Jempol sendiri lalu antara telunjuk, jari tengah, jari manis sampai kelingking itu menyatu ya. Yang terpisah adalah jempolnya. Bahu condong ke depan sedikit di depan tangan dan lengan lurus. Kepala dan leher tidak tegang. Pandangan kira-kira 2,5 meter. Karena kalau lebih dari ini berarti posisi kepala kalian akan mendongak ke atas ya. Nah, lehernya yang akan terasa lebih pegal. Lalu yang ketiga, tubuh atau badan harus rileks. Nah, pusatkan perhatian pada aba-aba berikutnya. Itu. Jangan lengah ya. Jadi fokus setelah ambil sikap, bersedia, siap. Nah, fokus mendengarkan aba-aba berikutnya. Nah, yang keempat adalah jarak letak kaki terhadap garis start tergantung dari bentuk start yang digunakan. Nah, ini ada beberapa ya, ada yang start pendek, start menengah, dan start panjang. Ini beberapa lomba start. Jadi, apa posisi start? Kalau kemarin kita lakukan adalah yang umum untuk sprint ya. Nah, ini bisa juga dilakukan 3 gerakan lainnya. Ini dia balok, ini balok start nih di sini. Bersedia, siap. Nah, ini start menengah. Nah, ini mulai di start pendek. Bedanya ini ya, ini posisi kakinya. Start menengah, ini start panjang. Pada aba-aba siap, angkat panggul ke atas sedikit. Lebih tinggi dari bahu, punggung sedikit menurun ke depan, berat badan ke depan. Sikap ini dipertahankan dengan menjaga keseimbangan sebaik-baiknya. Nah, kira-kira 2 detik sampai aba-aba berikutnya. Lalu kepala rendah, ini kepala rendah, leher rileks dan pandangan ke bawah kira-kira 1,5 meter, 1 sampai 1,5 meter ke arah garis start. Lengan lurus dan siku jangan bengkok. Sikunya jangan bengkok ya. Pada waktu mengangkat panggul, ambil napas dalam-dalam, pusatkan perhatian pada aba-aba ya atau bunyi pistol start. Nah, pada aba-aba start atau ya, layunkan lengan kiri ke depan dan lengan kanan ke belakang sekuat-kuatnya atau sebaliknya ya. Tolakkan kaki kiri sekuat sampai lurus, lalu kaki kanan melangkah cepat. Mungkin dan secepat mungkin dan secepatnya mencapai tanah. Nah, langkah yang pertama ini kira-kira 45 cm sampai dengan 75 cm di depan garis start. Berat badan harus meluncur lurus ke depan. Perhatikan ya, berat badannya meluncur lurus ke depan. Dari sikap jongkok berubah ke sikap lari. Berat badan harus naik sedikit demi sedikit. Jangan ada gerakan yang ke samping. Ya. Nah, ini yang bagian B, aktivitas pembelajaran gerak lari. Langkah lari makin lama semakin lebar. Langkahnya ya, untuk langkah lari semakin lama semakin lebar. 6 sampai 9 langkah pertama merupakan langkah peralihan dari langkah-langkah start dan langkah-langkah lari dengan kecepatan yang penuh. Setelah melakukan gerakan start dengan langkah-langkah peralihan yang semakin besar dan condong badan yang berangsur-angsur berkurang, maka dilanjutkan dengan melakukan gerakan lari cepat. Ingat, pandangan mata diarahkan ke garis finish. Nah, matanya nih fokus ke arah garis finish. Bagian C, aktivitas pembelajaran gerakan melewati garis finish. Dalam praktiknya, teknik melewati garis finish ada 3 macam sesuai dengan kebutuhan. Pertama, lari terus tanpa lakukan apa-apa, berusaha berhenti kira-kira setelah 5 meter melalui garis finish. Jadi, yang pertama itu berhentinya kurang lebih setelah 5 meter
kita menyampai finish ya, menyampai garis finish. Yang kedua, pada saat menyentuh pita, nah badan dicondongkan ke depan nih, badannya ya dicondongkan ke depan. Dan kedua tangan diayunkan ke belakang. Kedua tangan diayunkan ke belakang. Pada saat akan menyentuh pita, pada dada diputar dengan ayunan tangan ke depan atas sehingga bahu maju ke depan. Jadi dalam peraturan atletik, seorang pelari dianggap sudah memasuki garis finish ketika, nih, perhatikan. Dalam peraturan atletik, seorang pelari dianggap, kita ganti dulu nih ya, bentar. Dalam peraturan atletik, seseorang pelari dianggap sudah melakukan atau memasuki garis finish ketika anggota tubuh yang terdepan menyentuh bidang tegak garis lurus. Bisa badannya dulu, bisa tubuhnya dulu ya, atau kepalanya dulu. Nah, kurang lebih seperti ini perhatikan. Alhamdulillah untuk materi lari sudah selesai. Semoga Allah mudahkan kalian dalam memahaminya. Ya, insya Allah bertemu lagi pekan depan. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.